Ya. Gimana nih untuk nanti akan tampil di Pesta Pora sebelumnya? Ya, buat The Massive ini perhelatan musik yang luar biasa ya, karena ada 174 band musisi yang main di satu event yang sama. Biasanya kita kalau musik festival tuh paling bandnya paling banyak berapa ya? Mungkin 5 atau 10 ya. Tapi ini 174 tuh gila banget sih, dan semua genre ada. Terus seperti tadi gue bilang di atas tadi, bahwa ini adalah kayak menyambung mata rantai ya. Jadi mungkin banyak juga yang nantinya kita akan saling kenal dengan band-band yang lain. Terus yang pasti penonton juga akan mendapatkan musik yang mereka suka. Dan yang penting lagi adalah ini acara ini bukan gratis tapi bayar. Jadi benar-benar orang yang mau datang itu memang pengen menikmati musik. Dan kita jujur seneng banget kalau manggung di musik festival tuh benar-benar penonton yang datang tuh kayak nggak mau melewatkan ini ya, nggak mau rugi gitu. Jadi benar-benar dari bait pertama sampai terakhir tuh, sampai lagu terakhir tuh mereka tuh nyanyi semua gitu. Jadi itu yang kita seneng kalau ada acara-acara festival musik seperti ini ya. Ini benar-benar diapresiasi banget gitu saat kita tampil. Mengisi berapa lagu nanti rencananya? Nah, ini dengar-dengar kemarin di rundown karena kita main terakhir. Kita juga kaget sih. Kita juga kaget karena sebenarnya masih banyak band-band yang lebih senior juga dari kita kan, tapi entah kenapa penyelenggara naruh kita di hari kedua ya. Di hari kedua ya, kita main di terakhir. Kita nggak tahu juga apa alasannya, tapi sebenarnya kalau buat kita manggung di jam berapapun kita sama aja. Kita akan tampil all out, dan yang pasti kita akan banyak membawakan lagu-lagu hits ya pasti ya, karena pasti yang datang itu pengen nyanyi lagu-lagu The Massive yang memang mereka hafal banget. Tapi kita juga nyelipin ada 1 atau 2 lagu dari album terbaru The Massive, album Time. Itu penting karena kita pengen juga penikmat musik atau Massivers juga tahu juga lagu-lagu baru kita. Terus dengar-dengar kita akan ada kolaborasi, tapi sampai sekarang masih belum dapat kabar jadi atau enggak. Tapi ada kolaborasi dengan seorang musisi yang jadi idola kita juga, dan lagunya, bandnya jutaan kopi juga. Mudah-mudahan nanti terjadi. Mudah-mudahan. Belum bisa diannounce ya. Belum tahu jadi atau enggak. Tapi kita udah nyiapin lagunya. Nah, sepertinya kemarin kan habis ke Amerika juga ya. Jadwal kayak padat banget untuk The Massive nih gimana? Jujur, ini kemarin kita kayak baru menyesuaikan waktu kan perbedaan kan 14 jam sampai 12 jam. Terus jujur sampai nyampe Jakarta itu tanggal 12, tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu kita manggung terus setiap hari. Jadi langsung ini manajer kita lagi tepar. Saya juga lagi tepar nih, lagi tepar juga, tapi alhamdulillah udah cek itu bukan COVID ya. Jadi emang pure karena kecapean. Nah, ini ada waktu ya, jujur habis ini kita ada latihan lagi ya. Latihan lagi, lusa kita manggung tanggal 23, 24 ada yang di Pesta Pora juga kita perform. Jadi sebenarnya kita syukuri aja. Tapi kemarin kita manggung di Amerika itu benar-benar dapat energi baru sih, Terus karena kita kemarin juga manggung di sana tanpa kru ya, benar-benar alat musik kita bawa sendiri, kita colok sendiri. Bahkan ada beberapa panggung yang speakernya kita yang narik sendiri, kita yang routing sendiri ya, kabelnya. Jadi itu seru banget. Jadi kayak kita napak tilas ya, apa yang kita lakukan dulu di Indonesia itu kita lakukan lagi di negara orang. Dan senang lagi kita dapat banyak dia terbuka peluang-peluang di sana, networking di sana, bertemu dengan beberapa mungkin orang-orang yang di agensi di sana juga, label di sana juga, yang ya kita banyak nanya-nanya lah bagaimana caranya bisa berkarir di sana gitu ya. Jadi kita kemarin tuh kayak lebih ke latihan sih, tes mental lah gitu, bagaimana kalau kita manggung di negara orang gitu. Tapi ada rencana untuk emang targetnya go internasional atau seperti apa sih Rian? Makanya kita bilang kemarin tuh kita bukan go internasional, tapi lebih ke apa? Ya kemarin tuh experience The Massive memang salah satu kita punya impian untuk main di Amerika, dan bukan cuma main, kita pengen tour dari kota ke kota. Gimana sih rasanya kalau di Amerika tuh kita bikin tour kayak gitu, dan akhirnya kemarin alhamdulillah di tahun ini kesampaian. Kenapa kita bilang itu bukan go internasional? Sebenarnya kalau go internasional sebenarnya lagunya aja tuh sekarang udah bisa menyebar kemana-mana.
gitu. Go internasional adalah langkah yang banyak sekali hal-hal yang harus ditempuh gitu kan. Kita memang harus kontak dengan label yang ada di sana atau melakukan promosi-promosi yang ada, dan tapi home base-nya juga mungkin harus pindah ke sana juga kalau ke internasional, karena tapi di samping itu semua emang The Massive juga sedang mempersiapkan itu ya, sedang mempersiapkan itu untuk bisa benar-benar punya karya yang dirilisnya di internasional gitu. Ada target kira-kira kapan misalnya outline-nya? Targetnya, jadi sebenarnya kemarin kita kan bangun di sana, terus banyak membuka peluang, dan akhirnya ternyata kita ditawarin lagi bangun di sana ya. Di awal tahun. Iya, di awal tahun nanti kita malah diundang untuk ada tampil di sebuah acara di sana. Jadi ya itu sebenarnya salah satu cara kita lah untuk membuka bagaimana caranya bisa benar-benar ya berkarya kita bisa dirilis secara worldwide ya. Tapi itu stepnya masih panjang sih. Kalau targetnya kapan, sebenarnya kita juga masih harus ada satu album lagi ya. Masih harus bikin album lagi di sini ya. Ya, jadi sebenarnya kita masih harus prepare, terus menancapkan kuku lebih dalam lagi sih, karena untuk bisa kesana tuh nggak mudah ya. Selain karena kita harus menjalin koneksi yang tepat juga, terus bagaimana nanti hidup di sana juga kita harus mempersiapkan secara finansial juga harus siap banget. Jadi nggak bisa asal sih. Ya. Yang berkesan di tour kemarin apa nih dari kalian? Yang berkesan adalah satu, kita dapat teman baru. Ternyata orang-orang Indonesia di sana juga banyak yang nggak tahu The Massive, karena banyak mereka yang sudah tinggal selama 20-30 tahun di sana. Bahkan lah sempat ada beberapa kali kita disuruh bawain, kita dikira home band karena mereka nggak tahu The Massive ini siapa. Jadi ya ternyata kita tuh bukan siapa-siapa di sana gitu. Jadi kita memang harus bisa menurunkan ego kita, dan kita tidak bisa di treatment sama seperti di sini. Mungkin kalau di sini kita ada kru, semuanya udah tinggal siap, kita bangun tidur ke panggung udah ada yang nyiapin semua. Tapi kalau di sana nggak bisa, kita ngangkat alat sendiri, menyolok-nyolok kabel sendiri, dan bahkan sampai ada beberapa panggung yang memang benar-benar clean panggungnya, kita yang setting speakernya, kita yang setting drumnya. Nah, hal itu yang itu mahal, itu priceless. Experience itu mungkin nggak bisa dirasain sama banyak band ya. Dan itu yang bikin kita jadi makin kuat sih, maksudnya secara chemistry kita makin. Jadi pas nyampe sini tuh kayak wah sih, bener-bener yang powerful banget gitu, karena di sana kita udah ngerasain hal yang mungkin sulit maksudnya tidak semua band mau gitu untuk routing sendiri, tidak semua. Jadi buat kita itu kayak pengalaman yang luar biasa. Terus ditutup dengan pecah banget sih waktu di Times Square ya. Jadi benar-benar kita ditonton sama warga lokal sana, orang-orang Indonesia juga datang juga, benar-benar full yang nonton. Terus yang manisnya lagi adalah kita transit pulang ke Jakarta kita transit Jeddah. Terus kita berpikiran untuk bikin visa on arrival, dan kita bisa sholat zuhur di Masjidil Haram. Wah, itu satu band itu priceless banget. Maksudnya kita habis tour hampir 1 bulan, ditutup dengan berdoa bersama di Masjidil Haram. Nah, itu kesempatan yang luar biasa. Oke. Terima kasih. Thank you.